Halo, selamat siang semua. Siang. Gimana nih kabarnya pelajar plus 62? Alhamdulillah baik-baik aja ya. Kelihatannya sih baik-baik aja. Oh, Ya. kelihatan ya. Kalau Iya. aku sih 50-50 aja lah. Waduh. Hari ini aku tuh nggak sendiri tahu, aku bersama dua teman yang menemaniku. Halo, aku Amanda Sasa Dewi Hapsari dan aku Putri Ayu Melani. Dan kita mau nemenin teman kita Iya. dan nggak sendirian. Iya, iya dong. Ini dia. Ngomong-ngomong tentang pelajar ya, pasti kan berkaitan tentang pendidikan. Apalagi Iya. sekarang kan era pandemi COVID-19. Iya. Kita nggak boleh keluar rumah, kita nggak boleh interaksi berlebihan. Gimana sih kabarnya pendidikan COVID-19 sekarang? Kalau menurut aku pribadi sih berubah drastis gitu. Berubah drastis banget. Drastis gimana sih menurut kalian? Kalau dulu kan kita luring ya, luring tuh bisa ke sekolah, pakai seragam, dapat uang saku, ke sekolah ketemu teman, belajar bareng guru. Kalau nggak bisa kita langsung tanyakan sama gurunya, gitu nggak sih? Iya sih, kalau iya. aku setuju kayak gitu, aja kan? Ya. Kalau sekarang daring, nggak dapat uang saku, di rumah melulu, kita bosen juga kadang ya, jenuh. Iya, jenuh. Kamu gimana sih? Kalau aku sih kita berangkat sekolah tuh yang pertama sih sebenarnya tujuan aku tuh kita ketemu sama temen gitu. Bener banget. Karena kita tuh di sekolah kan ya sama temen gitu, ya kan? 24/7. Iya dong, kita main-main sama temen, kayak kita ke kantin ya sama temen, bahkan ke toilet waktu jam pelajaran tuh juga sama temen gitu. Iya, banget kalau sama temen sih. Jamaah ya, katanya. Iya, Jamaah gitu ya. Terus yang kedua, kalau seumpama kita masuk sekolah tuh kan kita masih bisa interaksi langsung gitu loh sama guru gitu. Jadi kalau kita nggak paham sama materi, terus kayak kita punya pikiran, aduh ini gimana ya soalnya, kita tuh bisa langsung konsultasi, bisa paham banget gitu loh. Terus kalau daring tuh kan kita tuh jadi ada kendalanya gitu loh. Kita nggak bisa ketemu sama guru, kita ya maksimal kita bisa ketemu ya lewat Zoom lah sama guru. Iya, kalau guru ngasih Zoom, kalau nggak ngasih Zoom kan ya gitu sih, usaha sendiri kita. Iya, paham nggak paham sih ya kita harus paham gitu. Paham banget. Apalagi kalau masa kayak gini ya, susah banget mau komunikasi tuh. Ada yang di daerahnya susah sinyal, meskipun udah dikasih kuota sama pemerintah, tapi kalau di daerah itu susah sinyal, ya apa gunanya gitu loh. Iya sih. Pasti nggak digunakan secara menyeluruh gitu loh. Iya. Kalau daring ya, waktu pertama itu kita jenuh banget karena nggak ada interaksi, cuma menuntun kita setiap hari tugas terus. Cuma mandangi HP gitu loh, kayak kesehatan juga nggak baik sih. Iya. Iya. Jadi kita tuh bisa ambil dari beberapa sisi sebenarnya, kayak contohnya kalau kita terlalu lama di layar HP juga nggak baik gitu kan ya. Matanya, kesehatan mata. Iya, kayak sebenarnya. gitulah intinya. Itu kan terjadi perubahannya, pasti kita kan ada kesan-kesannya, susah senengnya, enak enggaknya gitu. Menurut kamu gimana sih? Menurut kalian gimana sih? Apa susah senengnya daring dan luring itu pembelajaran? Kalau daring sih sebenarnya kita juga bisa ambil dari sisi positif dari daring itu sendiri ya. Jadi kayak sebenarnya tuh kalau kita bicara tentang daring itu, kalau nggak ada COVID itu ya nggak ada daring gitu loh. Ya bener banget, kan Jadi- adanya dari gara-gara pandemi nggak sih? Iya, bener banget. Jadi otomatis kalau kita bicara dari sisi positifnya dari itu juga ada gitu. Yang pertama kita nggak ketularan virus karena kita juga apa namanya, Jaga jarak nggak sih? iya, Jaga jaga jarak jarak. di sekolah. Terus yang kedua itu kita bisa quality time lagi sama keluarga Lebih dekat lagi. Iya, lebih dekat. banyak, lebih Waktu mas. Iya. awal kita sekolah full day pagi sampai sore, terus dari kita 24/7 sama keluarga. Iya. Ya intinya kayak gitulah kalau menurut aku, kalau kita ambil dari sisi positifnya daring gitu ya. Kalau menurut kamu sih gimana sih? Kalau positif luring aja ya aku. Kalau luring tuh lebih gimana ya positifnya? Kan aku udah kelas 11 nih, apalagi kita kemarin kena pandemi satu semester kelas 10 ya. Iya. Iya nggak sih? Iya, kita cuma ngerasain satu semester aja di kelas 10. Untung masih ngerasain. Kalau Iya. kelas kita kan nggak pernah ngerasain ya. Iya, Masih jadi- belum ketemu langsung gitu sama temen-temennya. Kayak interaksi sama teman tuh berkurang. Kurang gitu. banget. Bahkan nggak pernah. Iya, kita masih beruntung sih bisa ngerasain gitu. Dan menurut aku sih kalau luring tuh, aku lebih suka luring sih. Suka nggak bosan di rumah aja.
Apalagi kalau daring tuh keadaan anak-anak tuh berbeda. Ada keluarga yang mendukung, ada yang nggak mendukung gitu kan. Waktu belajar di sekolah kan mulai jam 7, itu masih ada yang membangun, ada yang masih bantuin orang tua, ya nggak? Ya, apalagi kalau kita di rumah itu kan ya kita sebagai perempuan ya, Iya, kita kan juga perempuan. sadar diri gitu ya. Yang nggak langsung pegang HP ya. Iya, kita bangun tidur tuh ya nyapu lah ya, Beres-beres beres-beres rumah. kamar kayak gitu. Iya. Tapi kalau keluarganya pengertian ya, anaknya jam segini kita sekolah, jam segini kita tugas, Iya. itu kan pengertian. Kalau semuanya nggak pengertian itu kan yang cilaka gitu. Ya itu banyak sih menurut aku kejadian-kejadian kayak gitu. Ya intinya sih kalau kita lihat dari perbedaannya daring sama luring atau perbedaan pendidikan sebelum dan sesudah COVID ini tuh banyak banget gitu loh. Drastis banget sih menurut aku ya. Kalau daring gitu ya, kalau aku sendiri yang ngerasain itu ya, kalau aku tuh lebih banyak tugas daripada menyampaikan materi. Kayak setiap pertemuan itu tugas. Kalau materi cuma silakan anak-anak baca. Iya, baca halaman sering ini. banget ya. Sering terjadi di era-era sekarang. menurut aku juga. Kalau susahnya tuh gini, kalau kita mau pakai Zoom, kuotanya kita terbatas. Terus kalau kita nggak Zoom, kita nggak tahu. Iya. Terus kita kalau gimana ya, serba susah, serba salah gitu. Tapi kalau aku sih pengennya ya, mungkin karena emang udah bosan atau gimana, kalau aku sih pengennya sih ada keadilan lah ya. Maksudnya tuh gini, dari siswa tuh kita ada niatan buat belajar, terus sama dari guru tuh juga ada niatan buat ngasih materi lewat Zoom gitu loh. Jadi pembelajarannya tuh lewat Zoom aja, jangan cuma materi. Iya, iya sih. Apalagi kita udah berapa bulan ya, mau 8 bulan gak sih? Iya hampir Hampir setahun setahun ya. Aku pribadi 8 bulan tuh gak dapet apa-apa dari itu, gak ada yang masuk. Aku aja sekarang materi pelajaran tuh gak ada yang tahu. Ya itu sih susahnya kayak gitu Iya, ya. gak ada yang tahu. Apalagi mau ujian kita Desember. Tapi kalian pernah punya pikiran kayak gini gak sih, kayak kalau tiba-tiba tuh sekolah ngadain jadwal masuk tapi secara bergilir gitu. Menurut kamu tuh gimana? Ya ada sisi positif sama negatifnya ya. Kalau positifnya kita bisa ketemu teman meskipun cuma 25% gak sih? Ya, 25%. Tapi 50-50 iya, gitu. iya kalau di sekolah itu kita dikasih materi secara baik. Kalau nggak dikasih materi, bukannya itu percuma ya Mbak? Ya sebenarnya sih kalau percuma sih ya bisa jadi lah ya. Bisa, kita kan udah korban tenaga, korban uang, korban yang lainnya dari rumah ke sekolah. Lah kita di sekolah, kita kan niatnya mau dapat materi secara langsung. Ternyata jam kosong. Itu menurut aku sih Kurang efisien nggak sih? Banget. Ya, kurang efisien banget. Dan kalau menurut aku tuh emang ya yang pernah aku omongin ini tadi, kayak kita tuh harus imbang gitu loh. Ya. Jadi dari siswanya itu ada niatan buat belajar, dari gurunya itu juga ada niatan buat mengajar gitu loh. kalau itu sih juga bagus, tapi kan sekarang kita era pandemi, kita juga harus mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan. Dan sedangkan kita tuh masyarakat Indonesia tuh masih banyak yang kesana kemari nggak pakai masker, nggak cuci tangan. Itu kan juga kendala untuk Iya. kita melaksanakan kegiatan pembelajaran bergilir. Ya kalau menurut aku sih, kalau seumpama emang sekolahan itu mengadakan kegiatan belajar yang bergilir kayak tadi, kayak kita harus masuk sekolah kayak gini ya, harapannya sih cuman kita tetap mematuhi protokol kesehatan sih kalau menurut aku. Orang sih. penting banget, Mm-mm. itu penting banget. Contohnya kayak ya yang simpel-simpel aja deh, kayak kita kasih di depan itu dikasih wastafel gitu. Iya, bawa bekal dari rumah. Iya, kayak gitu, terus tetap jaga jarak, kalau bisa satu bangku itu satu orang. Iya. Jadi kita bisa ya mengurangi lah. Ya. Social distancing itu masih ada gitu loh. Intinya gitu sih kalau menurut aku. Ya kalau aku sih berharap sih pandemi ini segera berakhir ya. Iya, amin. Kayaknya kita udah bincang-bincang lama banget ya tentang Iya. pendidikan COVID-19, kesan-kesannya, susah-susahnya, kendalanya. Sampai kita ikut mencurahkan isi hati kita gitu ya. Iya juga ya. Iya. Apa sih sebenarnya ya? Ya, emang suara pelajar gak sih? Mumpung ada waktu buat menyuarakan. Iya, kita kan karena demokrasi harus Iya. menyuarakan. Mungkin cukup di sini kita perbincangan kita hari ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Selamat siang.